Setelah Nabi Yakub diancam oleh saudaranya Aish, atas saran ibunya, Nabi Yakub hijrah ke rumah pamannya di kota Haran untuk mengamankan diri. Sesampainya di sana, Nabi Yakub dijamu dan dipersilahkan tinggal. Nama paman Nabi Yakub adalah Laban. Beliau mempunyai 2 orang putri bernama Laya dan Rahel. 2 putri Laban ini mempunyai ciri fisik yang berbeda. Si Laya berparas kurang menarik dan punya gangguan dalam penglihatan, sementara si adik Rahel berparas sangat cantik. Setelah bertahun-tahun Nabi Yakub tinggal di Haran, maka timbullah perasaan suka terhadap Rahel. Lalu kemudian Nabi Yakub pun meminta izin kepada pamannya untuk bisa menikahi Rahel. Dan dengan sangat baik, Pak Laban pun mempersilahkan agar Nabi Yakub mempersunting putrinya, dengan syarat Nabi Yakub harus menggembala kambing milik keluarga Pak Laban selama 7 tahun sebagai mahar. Dan Nabi Yakub pun menyetujuinya dan menyelesaikannya. Setelah 7 tahun berlalu, tibalah saatnya Nabi Yakub menagih janjinya. Pak Laban pun segera memenuhi janjinya. Dinikahkannya lah Yakub dengan salah satu putrinya. Jauh sebelum acara dimulai, Nabi Yakub berpesan agar dia dinikahkan dengan putri keduanya, Rahel, dan sang paman pun mengiyakan permintaan Nabi Yakub. Nabi Yakub meminta Rahel dikarenakan parasnya lebih cantik, sementara Laya agak kurang menarik dan punya masalah dalam pandangannya. Tapi alangkah kagetnya Nabi Yakub saat acara sudah dimulai, ternyata yang dinikahkan oleh sang paman adalah anak pertamanya, Laya. Merasa dihianati oleh pamannya, Nabi Yakub pun protes dan marah dengan pamannya. "Ya paman, kenapa engkau ingkar janji? Aku memintamu untuk menikahkanku dengan Rahel." Lalu pamannya menjawab dan menjelaskan bahwa tradisi di keluarganya tidak boleh adik melangkahi kakaknya duluan. Saat kakak belum menikah, maka adik pun belum boleh menikah. Disitulah Nabi Yakub marah-marah terhadap pamannya, tapi setelah semua dijelaskan, Nabi Yakub pun mengerti. Dan setelah itu pamannya memberi solusi dengan cara menikahkan putri kedua Rahel untuk Yakub. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Tidak diperbolehkan menikahi 2 saudara kandung sekaligus dalam satu pernikahan illa ma qad salaf, kecuali zaman dulu. Laqab dari ayat itu adalah Nabi Yakub. Dulu, seorang laki-laki boleh menikahi wanita sekaligus meskipun ia bersaudara kandung, sementara zaman sekarang tidak diperbolehkan. Pamannya berkata, "Ya sudah, sebagai gantinya aku akan menikahkanmu dengan putri keduaku Rahel, tapi dengan syarat engkau harus menggembala kambing dulu selama 7 tahun. Dan Nabi Yakub pun menuruti solusi dari pamannya. Jadi total 14 tahun Nabi Yakub menggembala kambing untuk keluarga Pak Laban demi mendapatkan 2 istri. Dan sebagai hadiah pernikahannya, Laya diberi seorang budak bernama Balho, sementara Rahel diberi budak bernama Zulpa. Setelah beberapa tahun lamanya, Laya istri pertama Nabi Yakub melahirkan anak pertamanya dan diberi nama Ruben. Dan tahun berikutnya lahir anak kedua yang diberi nama Simeon. Namun setelah beberapa kali kelahiran dari Laya, konflik internal pun mulai terjadi. Rupanya Rahel cemburu dan panik karena Rahel tidak kunjung melahirkan. Kemudian Rahel pun berinisiatif untuk memberikan budaknya yang bernama Zulfa kepada Yakub agar digauli. Maka Nabi Yakub pun melakukan. Budaknya yang bernama Zulfa digauli dan kemudian Zulfa pun melahirkan anak. Tapi petaka kemudian terjadi, bukannya konflik selesai, malah justru Laya makin perang karena merasa tersaingi. Maka Laya pun memberikan budaknya yang bernama Balho untuk dikauli.
Dan tidak lama kemudian Bahal pun melahirkan. Namun di tengah-tengah persaingan itu kabar gembira justru muncul. Rahel yang lama tak bisa mengandung tiba-tiba mengandung dan melahirkan satu anak yang diberi nama Yusuf. Maka dari keempat orang istri Nabi Yakub itu pun mempunyai 12 orang keturunan, yaitu Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Zebulun, Isakhar, dan Gad, Naftali, Asher, Yusuf, Benyamin. Dan merekalah yang disebut sebagai Bani Israel awal.